Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauriski Salsabilani Sahandoko, kelas 2 akuntansi 1 dengan nomor NIM 220133674. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan profit penjualan sayur pada periode Juni 2021. Di sini saya sudah membuat tabel katalog barang. Di sini saya akan pertamanya saya akan mengisi nama-nama barang yang akan dijual. Yang pertama saya akan mengisi brokoli, lalu labu, lalu tomat, kentang, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Lalu untuk harga belinya kita isi terserah harga jualnya 2000, lalu ini 2000. Lalu untuk harga jualnya labu 3,5, lalu tomat 1.500, lalu harga jualnya 2000, kentang 3000, lalu harga jualnya 4000, lalu bawang putih harga jualnya 1500, lalu harga jualnya 2000, lalu bawang merah harga belinya 1500, lalu harga jualnya juga 2000, lalu cabai harga belinya 1000, lalu harga jualnya 2000. Sebelum melanjutkan mengisi katalog barang seperti stok awal, stok masuk, terjual, stok akhir, kas masuk, dan profit, kita harus mengetahui barang yang masuk dan barang yang terjual. Di C2 ini saya sudah membuat tabel barang masuk, dan di C3 sudah membuat tabel barang terjual. Lalu pertama-tama saya akan membuat ini barang masuk. Untuk memudahkan agar mengisi barang masuk supaya kita tidak menginput salah satu, di sini saya akan mengaktif. Di sini developer saya sudah aktif. Untuk mengaktifkan developer itu di file, lalu option, lalu customize ribbon, lalu ini developer dicentang, lalu kita ketik OK. Lalu setelah mengaktifkan developer, lalu kita pencet developer, lalu insert, lalu kita pilih yang ini, lalu kita gambar di sini, kita rapihkan aja. Ya seperti ini. Lalu kita untuk mengganti nama ini menjadi simpan data, kita klik developer, lalu properties, lalu caption. Ini captionnya kita ganti menjadi
simpan data. Lalu untuk name-nya kita juga ganti menjadi cmd simpan. Lalu kita close, dan ini sudah ada. Lalu kita klik 2 kali. Nah, kita akan masuk ke Microsoft Visual Basic for Application. Di sini saya sudah punya codingnya, jadi tinggal ngopi saja. Lalu kita copy ini, Ctrl C, lalu kita Ctrl V, dan kita close saja di sini. Lalu untuk ininya kita harus mengaktifkan desain modenya. Nah, kan seperti ini, nanti akan jadi seperti ini. Lalu ini total datanya kita kasih rumus dulu, sama dengan ini. Kita buka kurung, lalu kita cuma masuk, lalu kita tutup kurung lagi dan enter. Nah, di sini total datanya ini akan berubah-ubah sesuai dengan barang masuk yang kita masukkan nanti. Untuk nama barangnya ini supaya kita mudah juga, kita klik data, lalu data validation, lalu kita pilih list, lalu search, kita pilih search, dan kita langsung arahkan ke nama barang ini. Nama barang ini kita cuman ambil nama barangnya aja. Jadi untuk ini nama barangnya ini nggak usah diikutkan karena nanti akan tampil kalau diikutkan. Jadi kita enter, kita oke. Nah, ini akan ada pilihannya, kita tinggal masukkan saja. Kita contoh kayak brokoli, lalu jumlah masuknya ini misalkan 5, kita klik simpan data. Nah, kita akan langsung gitu ya. Kalau tanggalnya ini sudah otomatis karena kita sebenarnya bisa pakai rumus, yaitu today, lalu ini tutup kurung dan buka kurung. Nah, otomatis akan seperti itu. Lalu kita pilih lagi barang, kita masukkan aja, terserah untuk jumlahnya. Kita terus ke tomat, lalu ke kentang, bawang putih, bawang merah, lalu cabai, dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk barang terjual sama aja kayak barang masuk, yaitu awalnya kita total data ini kita sama dengan count, tutup kurung,
account, tutup buka kurung, lalu kita pencet ini jumlah masuk, lalu kita tutup kurung dan enter. Untuk kita membuat simpan data tadi, kita juga sama, kita harus mengaktifkan developer saya sudah aktif tadi, lalu kita tekan developer, lalu klik insert, lalu kita pilih yang ini dan kita gambar di sini. Lalu untuk mengganti nama kita klik developer, lalu properties, lalu kita ganti ini namanya menjadi simpan data. Untuk name-nya kita bisa ganti cmd simpan, lalu kita close, lalu klik kita langsung klik untuk kita klik 2 kali, lalu kita masuk ke Microsoft Visual Basic for Application seperti yang tadi. Lalu tadi saya sudah punya rumusnya ini, jadi tinggal di copy saja, Ctrl C, lalu kita simpan aja, lalu kita Ctrl V. Karena di sini barang terjual, jadi kita sheetnya ganti menjadi barang terjual. Kita ganti barang terjual. Lalu kalau sudah seperti ini kita close, dan untuk mengaktifkan ini kita harus mengaktifkan desain modenya dulu. Lalu untuk tanggalnya kita sama dengan today, buka kurung lalu tutup kurung. Otomatis tanggalnya akan 27 Juni 2021. Lalu nama barangnya kita seperti tadi yang di barang masuk, kita klik data, lalu data validation, lalu kita pilih list, lalu search-nya kita arahkan ke katalog barang seperti tadi, hanya nama barangnya aja. Kita klik OK, lalu kita sudah tinggal milih. Jangan lupa untuk jumlah terjualnya tidak boleh melebihi barang masuk ya. Kita ini 3 brokoli, nama barangnya, lalu kita labu, ini 3 juga, lalu tomat jumlah terjualnya 2 misalkan, lalu kentang jumlah terjualnya 2 juga. Kita delete dulu. Bawang putih kita terjualnya 5, simpan data. Lalu bawang merah kita 6, simpan data. Lalu cabai jumlah terjualnya 2, simpan data. Nah, sudah. Jadi setelah kita mengerjakan barang terjual, lalu kita menuju ke katalog barang. Di sini saya sudah mengisi stok awal yaitu 100.
semuanya. Jadi di sini saya akan mengisi stok masuk. Stok masuk di sini saya akan menggunakan fungsi sum if. Buka kurung, range-nya kita ke nama barang di barang masuk. Tapi nggak usah headernya ya, jadi cuman ini aja, langsung titik koma, lalu ke katalog barang, kita menuju ke barang masuk juga, lalu titik koma, lalu kita langsung ke jumlah masuk ini, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini stok masuknya sudah ada sesuai dengan tadi yang sudah saya masukkan ke barang masuk. Lalu untuk barang terjual sama seperti stok masuk, di sini menggunakan fungsi sum if, buka kurung, range-nya pakai barang yang ada di barang terjual, lalu titik kom. Sebentar, saya ulangi. Sum if, buka kurung, lalu range-nya pakai barang terjual di sini, lalu titik koma, lalu katalog barang ini, titik koma, lalu jumlah masuk ini, langsung tutup kurung dan enter. Nah, di sini barang terjualnya sudah sesuai dengan barang terjual yang tadi sudah saya isi. Untuk stok akhir di sini saya akan mengisi, yaitu rumusnya sama dengan stok awal ditambah stok masuk, lalu dikurang terjual, lalu enter. Nah, di sini jadi stok akhir ini adalah stok awal ditambah stok masuk lalu dikurangi sama terjual, dan ini hasilnya. Untuk kas masuk di sini itu sama artinya seperti pendapatan kita gitu. Jadi kas masuk ini rumusnya itu sama dengan harga jual dikali terjual ini, lalu enter. Nah, ini adalah pendapatan kita gitu. Lalu untuk profit di sini termasuk adalah keuntungan dari penjualan. Jadi di sini rumusnya yaitu sama dengan kas masuk dikurang harga beli, kas masuk dikurang buka kurung, lalu harga beli, lalu dikali dengan terjual, lalu kita tutup kurung dan enter. Dan ini adalah keuntungan dari penjualan. Lalu kita total ya semuanya. Kita total pakai rumus sum, buka kurung, lalu kita blok ke atas, lalu kita tutup kurung dan enter. Lalu untuk ininya kita blok ke sini ya, dan ini adalah totalnya. Jadi sekian presentasi dari saya. Ini adalah cara membuat laporan profit penjualan. Sekian dari saya, Maurizky Salsabila Nisandoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.